يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian tidak hanya sekedar diadakan, tapi dibentuk dalam sebaik-baik bentuk, fi ahsani taqwim, yaitu bentukan manusia. Dan tidak hanya diberi bentuk manusia, tapi diberikan bekal berupa akal, fitrah, dan kemampuan. Tidak hanya diberikan akal, fitrah, dan kemampuan, tapi kita diberikan kesempatan untuk menganut ajaran agama. Dan ajaran itu pun tidak akan pernah lurus kecuali dengan adanya bimbingan. Dan bimbingan itu, pembimbing kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan nikmat ini, betapa besarnya nikmat ini. Nikmat diciptakan oleh Allah melalui rahim ibu-ibu yang muslimah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Islam yang kita anut ini. Maka sudah tidak ada lagi nikmat melebihi daripada nikmat Islam. Apalagi Islam tersebut mengajarkan kita kesempurnaan agar kita merasa cukup dengan agama ini, sehingga sempurna pula lah ilmu. Dan tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Islam mengajarkan segala hal, mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, yang di dalamnya terdapat bab muamalat, kemudian bagaimana berinteraksi kepada sesama. Tidak terketinggalan, Islam juga mengajarkan bagaimana hidup berumah tangga dengan baik. Hidup di atas rumah tangga yang dibangun di atas agama dan takwa akan mendatangkan ketenangan. Meskipun terkadang kita menghadapi pahitnya kehidupan, namun di balik kepahitan itu Allah akan titipkan kenikmatan. Demikianlah Allah mengajarkan kita hidup berumah tangga. Kalau kita berbicara bercermin pada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga harus tahu apa yang beliau ajarkan kepada keluarganya. Sehingga rumah tangga tersebut menjadi ikon, menjadi contoh untuk menerapkan teori-teori dan kaedah-kaedah yang kita pelajari selama ini mengenai rumah tangga. Semua orang berharap rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi apakah semua orang tahu kepada siapa mereka harus mencontoh agar mencapai tujuan itu? Sebagian orang bahkan yang sudah ngaji mencontohi rumah tangga para bintang-bintang sinetron. Sudah begitu sialnya lagi, sinetron yang dicontohinya sinetron azab. Ya, bahkan ada sebagian, sebagaimana cerita istri saya sendiri, ibu-ibu lagi ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu ini udah ngaji. Mereka berharap suami mereka itu seperti bintang Korea Selatan. Kenapa enggak Korea Utara sekalian? Iya, karena di drama Korea itu suami-suaminya pada setia-setia. Jemaah, kenapa mereka buat film seperti itu?
Karena memang di negara itu lagi kacau rumah tangganya. Itu adalah ekspresi, itu adalah merupakan cara mereka mengungkapkan kesedihan. Bagaimana rumah tangga mereka itu berantakan. Bahkan yang memainkan film itu sendiri berantakan rumah tangganya. Orang mau sakinah, mawaddah, warahmah, tapi contohnya ke sana. Contohnya dalam film-film dan drama atau sinema-sinema. Ya, bahkan ada yang kepengen rumah tangganya seperti Sahrukhan. Ngapain? Dia sendiri pun mungkin tidak bisa ngurus rumah tangganya. Maka contoh terbaik dalam membangun rumah tangga yaitu mencari tahu bagaimana pendahulu kita membina rumah tangganya. Dan orang terbaik yang dicontohi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua itu tidak dipertimbangkan dengan perasaan, tapi pertimbangannya adalah ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat, ya, Allah menciptakan manusia itu hidup berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu untuk menjalankan kehidupan berpasang-pasangan. Dan perlu kita ingat, ujian kita dalam hidup berumah tangga itu kita datang dari sifat dan karakter yang berbeda. Antara wanita dan laki-laki itu dua makhluk yang berbeda tapi saling membutuhkan. Wanita tercipta dalam keadaan bengkok, ya, maka laki-laki lah yang harusnya lebih banyak memahami para wanita. Jangan kita yang mencari tahu bagaimana istri kita memahami kita terlebih dahulu. Nabi SAW dengan 9 istrinya yang masih hidup, beliau mempelajari kondisi istrinya. Itu namanya memahami. Kita satu aja tidak sanggup kita memahami. Ya. Maka Nabi SAW lah orang yang membina istrinya. Tapi semua itu dibangun dulu dalam hati mereka keimanan dan akidah, agar mereka itu cinta kepada kehidupan akhirat, agar mereka itu mencintai Allah dan mencintai kehidupan selanjutnya, yaitu hidup di surga, agar keluarga kita tidak banyak mengeluh akan susahnya kehidupan dunia ini dan tidak banyak berdurhaka ketika banyaknya nikmat. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada istri-istrinya agar qanaah, agar mengingat kehidupan akhirat. Waktu itu para istrinya minta tambahan uang belanja, tapi Nabi SAW hanya mampu sesuai dengan yang dia miliki. Karena desakan itulah turun ayat dalam suratul Ahzab. Kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia semata dan perhiasannya, mari aku akan memberikan mut'ah kepada kalian, memberi kenikmatan, dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang indah. Tetapi jika kalian menginginkan berjumpa dengan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW dan inginkan kehidupan akhirat, maka sungguh Allah telah mempersiapkan untuk kalian, wahai orang-orang berbuat baik di antara kalian, pahala yang agung. Lihat bagaimana Allah menyuruh nabinya untuk mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya tentang pentingnya mengingat kehidupan akhirat.
dan tentang pentingnya tauhid. Ya. Jadi mengajarkan anak-anak itu, mengajarkan kepada mereka bagaimana mengenal Allah. Demikian juga mengajarkan istri kita bagaimana caranya supaya mereka mengenal Allah. Berarti kita terlebih dahulu harus belajar, harus menjadi teladan agar mereka selalu dan senantiasa mengenal Rabbul Alamin. Akan tetapi meskipun demikian, Nabi sebagai seorang pengajar sekaligus mujahid, pemimpin negara, di rumahnya dia tidak otoriter. Dia punya kewenangan, tetapi dia tidak seperti yang kita bayangkan. Sebagaimana Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala fi baitihi alyanan nas wa akraman nas. Kana rajulan min rijalikum illa annahu kana dhahhakan bassaman wa ma kana illa basharan min al-bashar kana yakunu fi mihnati ahlihi yakhsafu ni'alahu wa yukhayyitu thawbahu wa yahlibu shatahu wa yakhdima nafsahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. فإذا أحضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ولا رأيته ضرب يده امرأته ولا خادما. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW biasanya kalau beliau sudah selesai tugas dari luar, beliau masuk ke rumahnya. Beliau adalah orang yang paling lembut di rumahnya. Beliau adalah orang yang paling dermawan di rumahnya. Ya. Dan beliau sama seperti laki-laki yang ada di antara kalian. Tapi kelebihan beliau suka tertawa dan tersenyum dengan keluarganya. Ya. Dan beliau manusia biasa seperti manusia lainnya yang membantu istrinya di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Beliau memakai sandal sendiri, menjahit baju sendiri, memerah susu sendiri. Beliau juga memberikan pelayanan pada dirinya sendiri dan keluarganya. Beliau beramal di rumahnya, bekerja di rumahnya seperti salah seorang di antara kalian bekerja di rumahnya. Namun apabila telah datang waktu sholat, beliau segera pergi sholat. Dan aku tidak pernah melihat Nabi memukul istrinya sekalipun, dan tidak pernah juga memukul budak atau pembantunya. Itu Nabi SAW. Jika kita mau meniru kehidupan beliau, begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun semua itu didukung oleh istri-istrinya. Di sini tidak dikatakan istri saja, tapi istri-istrinya. Mereka yang membuat Nabi SAW juga tenang dengan keadaan itu. Karena terjadi timbal balik antara sifat kelaki-lakian dengan kelembutan para wanita yang menjadi istrinya. Begitulah sifat kenabian dalam rumah tangga. Meskipun beliau seorang nabi, beliau memperlakukan istri dan anaknya atau keluarganya sama seperti manusia biasa. Aisyah cemburu, dia tidak katakan kau tidak menghormati Nabi, tidak ada. Dia tetap menempatkan dirinya seperti suami. Zainab binti Jahsh datang ngomel-ngomel di hadapan Nabi, bertengkar dengan Aisyah. Nabi diam dulu. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, tidakkah engkau menjawab? Kemudian Aisyah membantah perkataan Zainab binti Jahsh. Kemudian pulang. Istri-istrinya bercemburu, tapi tidak seribut orang hari ini. Rumah tangga berantakan. Istri hari ini ingin suami seperti Nabi, tapi dianya seperti istri Abu Lahab.
Demikian juga suami ingin istrinya seperti Aisyah dan Khadijah dan istri Nabi yang lainnya, tapi dia sendiri bersikap seperti Abu Jahal, bodoh, nak mau belajar agama. Bagaimana bisa ketemu dalam kedamaian? Ya. Dari kisah Aisyah di atas, Aisyah mengatakan, "Maka na illa basharan minal bashar." Beliau itu manusia biasa. Aisyah radhiyallahu anha menetapkan Rasulullah SAW itu sebagai manusia, bukan seorang raja, bahkan dia manusia yang diutus oleh Allah. Tetapi Nabi SAW tidak pernah menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maksudnya pemimpin perang atau tokoh atau imam, tapi dia manusia yang hidup di kehidupan rumah tangga zaujiyah bersama keluarganya, agar berkumpul padanya sifat-sifat kemuliaan yang terpuji, yaitu sifat Muhammadiyah dan sifat muamalah. Jadi beliau alaihi salatu wasalam betul orang hebat, pemimpin dunia, tapi beliau tidak nampakkan itu di hadapan siapa? Istri dan anaknya. Kita baru jadi ustadz 2 tahun. Ya, baru jadi ustadz setahun. Sedikit dapat sikap buruk dari istri, langsung katakan kamu tidak menghormati ustadz. Akhi, di rumah kita tidak lagi jadi polisi, tidak lagi jadi tentara, tidak menjadi panglima di rumah kita, dan tidak menjadi ustadz juga di rumah kita. Di rumah kita jadi suami, hanya saja suami yang wajib mengajarkan agama kepada istri kita dan anak kita. Itu perbedaannya, dan itu yang dicontohkan Nabi SAW. Dan berapa banyak orang yang telah melupakan makna ini, makna di mana Nabi SAW menempatkan dirinya sebagai apa? Manusia, seorang suami. Kemudian yang kedua dari kisah Aisyah di atas kita dapat tahu, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau suka membantu pekerjaan rumah, yaitu pekerjaan istrinya. Karena beberapa waktu yang lalu seorang istri, masya Allah, dia capek di rumahnya ngurus anak, antar anak sekolah. Suaminya banyak mencari uang. Suaminya bilang, kamu urus yang itu, saya urus cari uang saja. La ilaha illallah. Ya, padahal istri kita mungkin kepengen ditemani pada saat cuci piring. Begitu jatuh piring, tangan dia yang dipegang, asyik. Ya, nah itu yang diinginkannya. Karena wanita itu ikhwan fillah azakumullah, dia suka diperhatikan meskipun umur sudah tua. Karena dalam pikiran para wanita itu, umur boleh senja, tetapi cinta masih menggelitik. Ya, demikian keinginan mereka. Apalagi antum baru menikah. Baru menikah kehidupannya kayak orang-orang manusia purba, kehidupan rumah tangganya. Nggak ada keistimewaan apapun di dalamnya. Kalau cuma sekedar cari makan, bawa pulang makanan ke rumah, burung saja bisa melakukan itu. Ya, tetapi keharmonisan dalam rumah tangga, bekerja sama di dalamnya, minimal kita buang sampah, supaya istri kita tidak capek pakai kaos kaki untuk keluar buang sampah. Ya, minimal kita keluar jemur pakaian. Kehidupan bahagia, tapi dia berangkat pagi, subuh lagi berangkatnya. Sholat subuh di rest areal. Baliknya sholat isya di rest areal. Sampai di rumah udah ngantuk. Iya. Dan itu yang membuat kadang tidak harmonis dalam rumah tangga. Maka kalau kita punya waktu, berikan waktu untuk mereka. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi SAW itu orang yang amanah dalam bekerja, dalam berbuat di rumahnya, dan itu menyenangkan hati para istrinya. Kemudian disebutkan juga, innana nutillu hadhihi an-nafidha 'ala al-bait fanaraha saghiran fi masahatihi wa basitan fi mata'ihi, lakin al-khuluq an-nabawi al-'azim
ja'alahu wi'aan kabiran. Kami melihat jendela rumah-rumah kami, maksudnya rumah kami itu memang kecil, rumah kecil-kecil, kamar-kamar. Ya, di halaman yang kecil pula. Tetapi akhlak kenabian yang agung itu membuatnya seperti ruangan besar, luas. Ya, karena Rasulullah SAW bisa mencairkan suasana dalam rumah tangga. Ya, walaupun ada masalah, beliau tidak menyempitkan masalah. Kecuali istri-istrinya itu seperti kita katakan di awal, sudah melenceng dari masalah akidah dan keinginan. Kalau udah melenceng, beliau tegur dengan teguran keras. Maksudnya teguran yang tegas. Jika kalian ingin kehidupan dunia, ayo silakan kalian ambil. Tapi saya akan tinggalkan kalian. Itu ketegasan, tidak harus memukul. Oleh karena itu, ajarkan kepada mereka untuk tetap mencintai kehidupan akhirat. Namun meskipun demikian, sekali lagi, buat suasana rumah tangga kita cair. Kita bisa tertawa dengan teman kita, tapi yang aneh kita tidak bisa tersenyum dengan istri kita. Berapa banyak orang yang datang kepada saya, suaminya baik, suami luar biasa pendiam, tapi tidak pernah makan sepiring. Tidak pernah makan apa? Sepiring. Istri tidak pernah diajak bercanda. Kata istrinya waktu itu, Ustaz, boleh nggak minta cerai kepada suami? Nggak boleh, kecuali dengan alasan syar'i. Terus saya tanya, apa alasannya? Kami menikah udah lama Pak Ustaz. Mungkin hampir 20 tahun kita menikah. Kalau pergi ke mall, tangan saya tidak pernah dipegang. Kalau makan di rumah, dia makan sendiri. Kalau pergi pekerja, kerja aja, pulang gitu juga. Kata si wanitanya. Maka ingin rasanya untuk menghancurkan kapal ini. Tapi saya mau berteriak kemana? Ya. Saya tanya, suami selingkuh? Enggak juga. Nikah lagi? Enggak. Cuman dia dingin di rumah Pak Ustaz. Saya tanya, anak berapa? 3. Tuh, sepunya dapat anak. Tetapi begitulah Ustaz, kata dia begitu. Akhirnya suaminya saya nasihat. Kata suaminya, perlu butuh waktu untuk merubah karakter ini Pak Ustaz. Tapi dicerita juga sama dia bahwa di luar dia bisa tertawa, bisa bercanda, bisa minum kopi sama teman-temannya. Tapi sama pasangannya dia tidak bisa. Padahal bisa saja kita keluar, tinggalkan anak-anak di rumah malam mingguan. Jangan pergi makan, minum kopi di kafe yang banyak aww-nya. Kalau bisa minum kopinya itu ya dekat-dekat kuburan lah, sambil ingat mati. Ya. Pergi ke pinggir pantai kalau dekat dengan pantai. Jangan coba-coba masuk hutan, diterkam singa nanti. Tapi kalau bisa berduaan dulu, ya, itu keadaan rumah tangga Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sedikit berdua dengan istri-istrinya. Kadang berdua dengan Aisyah, lomba lari. Kadang berdua dengan Zainab. Kadang berdua dengan yang lainnya, Sofia. Begitu Nabi SAW. Sehingga kisah hidup itulah yang diingat oleh istri-istrinya. Meskipun mereka cemburu di antara mereka. Ingat ya, mereka tuh cemburu di antara mereka. Mereka tidak benci kepada Nabi. Beda halnya orang zaman sekarang. Ya, dia dibenci oleh istri-istrinya bahkan. Para wanita istri Nabi itu mereka tidak benci Nabi, tapi cemburu di antara mereka. Dan di antara mereka pun tidak saling membenci, hanya ada cemburu. Karena manusia yang menjadi suami mereka ini sosok manusia yang berakhlak. Contoh, pernah terjadi konflik antara Zainab dengan Aisyah radhiyallahu anha. Terjadi cemburu di hadapan Nabi. Diam, bengong dia. Aisyah juga diam. Ini lagi ngapain, dia ngomong apa, kan gitu, bingung. Rasulullah kata pada Aisyah, coba kamu bantah perkataannya. Wanita disuruh bantah begitu, langsung habis dibantah. Ketemu 2 singa betina. Berdirilah, pergilah Zainab. Tapi ketika terjadi fitnah Aisyah difitnah berzina, pernah dengarkan cerita itu?
sampai diturunkan surat An-Nur untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Zainab pernah ditanya oleh Nabi, bagaimana menurutmu wahai Zainab, benar enggak Aisyah itu berzina? Padahal keduanya ini terjadi apa? Kecemburuan yang luar biasa. Kata Zainab, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak percaya Aisyah berzina. Demi Allah. Padahal Zainab punya kesempatan cari muka nih. Oh, dia wanita gatal itu. Bisa nggak dia ngomong gitu? Bisa aja kalau dia mau cemburu-cemburu yang jelek. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia mengetahui Aisyah itu dididik oleh siapa? Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, maka demikian Rasulullah berhasil mendidik istri-istrinya, dan istri-istri beliau adalah manusia-manusia yang senantiasa mendukung kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah cinta yang benar, ikhwani fiddin azakumullah. Cinta dalam tauhid, cinta dalam ketakwaan, cinta di dalam membina rumah tangga dan membina umat Islam yang akan memajukan agama Islam. Ya. Ada yang bertanya, apa kata kunci bahagia yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW? Ada 3 kata kunci. Ada 3 kata kuncinya. 3 perkara. Perkara yang pertama, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pasangan ketika menemukan kelebihannya. Itu poin pertama. Antum kalau dikasih uang sama teman, antum ngomong apa? Jazakallah khairan. Ditambah lagi, barakallahu fiik, gitu kan? Syukran akhi. Yang menjawab, iyakum, afwan. Banyak sekali balasannya. Pernah kita ngomong begitu kepada pasangan kita? Istri dikasih uang sama suaminya melebihi uang belanjanya, jazakallah khairan habibi, katanya. Nggak ada, ya kurang nih, ya. Mana rasa syukur kepada Allah dan berterima kasih? Kepada teman kita sering berterima kasih, tapi kepada pasangan jarang, baik suami maupun istri. Atau si suami ketika dimasakkan oleh istrinya, masakannya begitu enak, saking enaknya kita tidak pernah cicipin itu di warteg sama warung Padang. Ya lain sendiri, karena memang tidak ada yang masak seperti itu. Pernah diucapkan barakallahu fiik wa fi ta'amiki, semoga Allah memberkahi engkau istriku dan memberkahi makananmu. Cobalah sekali-kali ucapkan itu. Ya nanti kalau istri antum ngomong, tumben, kan tadi kita kajian sama Ustaz Maskur, gitu aja. Ya, kan mau dipraktekkan ilmunya. Ya, nggak apa-apa, jangan malu. Walaupun istri kita ngomong tumben, katakan lagi. Ya, karena dia menginginkan hal itu. Saya bersyukur tinggal di daerah Bogor ini. Saya lihat orang-orang kalau panggil istrinya sayang gitu. Kita di Bima mana ada panggil begitu. Ya panggil namanya Fulanah gitu. Mana nasi gitu. Orang Bima gitu. Tapi orang sini sayang. Itu dikembangkan seharusnya. Itu dipertahankan. Jangan dibalik. Antum belajar karakter orang timur. Orang sini yang harusnya dikembangkan dengan dibangun di atas sunnah. AA sudah makan, itu enak sekali dengarnya itu. Ya enggak? Iya. Atau si suami mengatakan Fulanah, dipanggil dengan panggilan kesayangan. Rasulullah kalau panggil Aisyah, Aish. Ya, tidak panggil Aisyah. Rasulullah panggil apa? Ya Aish. Itu panggilan kesayangan. Maka poin pertama, bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada pasangan. Kedua, bersabar atas kekurangannya. Kita laki-laki ini kadang susah untuk menerima kekurangan pasangan kita. Bukan kadang lagi, sering. Padahal ya kalau mau menyikapi wanita, sikapilah seperti mawar. Mawar itu selain kita menikmati harum dan indahnya,
kita juga harus sabar ketika merawat durinya. Karena durinya ada. Kalau antum cabut durinya, mati mawar itu. Iya enggak? Maka oleh karena itu, ketika kita menikmati istri kita, kita juga harus sabar atas kekurangannya. Demikian juga sebaliknya. Berusaha bersabar dengan kekurangan suami. Maka dulu para ulama salaf, baik ulamanya maupun istri mereka, mereka menerapkan sabar ini. Contoh, ada seorang ulama ahli sejarah namanya Ibnul Arabi. Itu anaknya menghafal Quran. Dan dia termasuk ulama yang kaya raya. Dan dia disegani oleh murid-muridnya. Bahkan kalau dia berkhutbah di atas mimbar, seperti singa yang sedang mengarahkan isi rimba. Tidak ada orang yang ngantuk kalau dia khutbah. Bahkan para ulama kita mengatakan dia termasuk ulama yang kalau keluar, kalau ada singa berjalan, maka singa bisa jadi sahabatnya. Saking berkarismatiknya. Suatu hari murid-muridnya datang ke rumahnya. Ternyata dia lagi diomeli istrinya. Ini singa yang kita lihat tuh. Istrinya dia omeli suaminya. Dia dengar aja. Mungkin dia berbuat salah. Namanya laki-laki. Ya laki-laki itu tidak pernah ada yang dewasa. Mau dia ustadz, mau dia nggak ada. Kalau ketemu kawannya kayak gitu juga. Ya. Istrinya sama seperti istri orang lain. Kalau lagi marah-marah aja. Apa kata murid-muridnya? Wahai syekh, Anda adalah ulama yang disegani di luar sana. Ganti istri, kata murid-muridnya. Ceraikan istri seperti tidak hormat sama suami. Apa kata syekh ini, Ibnul Arabi? Demi Allah saya tidak akan ceraikan istri saya selamanya. Karena Allah memberikan saya anak penghafal Quran melalui wanita ini. Allah memberi saya harta banyak ini setelah saya nikah dengan wanita ini. Maka saya tidak akan pindah ujian. Karena ini juga ujian. Begitu ulama kita. Bagaimana mereka sabar dengan siapa? Istri mereka. Ya. Demikian juga para istri-istri solehanya. Diceritakan ada seorang wanita umur 19 tahun nikah dengan duda laki-laki, duda yang umur 50 tahun. Ya lumayan jauh umurnya, jauh banget, jomplang. Tapi si wanita ini alimah dan dia seorang wanita salehah. Suaminya namanya aja laki-laki umur 50 tahun, ya, mungkin sensitif. Suka marahi istrinya. Didengarlah oleh teman-teman sebaya wanita ini, wahai wanita, wahai fulana, minta cerai dari laki-laki tua ini. Banyak laki-laki yang ngantri menunggu jandanya Anda ini. Karena memang wanita ini cantik dan dia alimah. Seorang wanita yang alim. Apa kata wanita ini? Demi Allah tidak akan aku minta cerai sama suami. Kenapa? Karena aku tahu diriku mungkin dulu berbuat dosa yang aku lupakan. Lalu dosa itu aku lupa bertobat darinya. Supaya terhapus dosa tersebut, Allah kirim laki-laki tua ini menjadi pasangan hidupku agar Allah menghapus dosa. Atau sebaliknya laki-laki tua ini punya amalan kebaikan yang dia sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah, bahkan dia mungkin sudah lupa. Lalu dia kirim aku sebagai hadiah untuknya gara-gara kebaikannya itu. Maka aku tidak akan minta cerai. Ada wanita kayak gini zaman sekarang. Kalau ada kita ganti TV kita dengan dia. TV-nya dibuang, dia ditonton. Ya. Maka demikian mereka menerapkan rumah tangga. Sabar atas kekurangan pasangan. Ya. Bersabar inilah yang sulit. Kalau bersyukur mungkin masih mudah. Tapi sabar atas kekurangan itulah yang sulit. Maka Rasulullah SAW sangat sabar terhadap tingkah laku istrinya yang bercemburu. Ya. Sebaliknya mereka juga sabar terhadap kekurangan Rasulullah SAW dalam memberikan apa? Nafkah. Karena Rasulullah SAW kadang di rumahnya tidak ada makanan kecuali tinggal 2-3 butir kurma, bahkan tinggal semangkok susu. Demikian kondisi Rasulullah
SAW. Dan juga kondisi ulama kita dulu, bagaimana mereka bersabar dalam hidup berumah tangga. Ya, tidak seperti kita hari ini. Kurang sedikit pengadilan agama lagi ngantri ngurus suratnya. Semua sabar untuk menempuh kehidupan ini. Kan tujuan kita apa dari kehidupan ini? Akhirat. Nikah itu ibadah yang panjang, ujian yang luar biasa. Biasanya ujian itu di tengah-tengah umur pernikahan. Tengah-tengah itu mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu terjadi banyak masalah itu. Ya, mungkin antum juga merasakan. Tahun pertama masih bulan madu. Tahun kedua mulai bulan gula. Tahun ketiga mulai timbul ribut-ribut. Nah, mulailah di pertengahan pernikahan berpikir cerai enggak ya? Nah, di sini butuh kita kesabaran. Sabar aja dulu sampai umur pernikahan mungkin 20 tahun. Nah, mulai dewasa itu. Mulai berpikir untuk membina, memperkuat tujuan asal, yaitu mendapat surga. Coba antum perhatikan yang cerai-cerai akhir-akhir ini. Umur pernikahannya berapa tahun? Pasti di antara itu. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Banyaknya di situ. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Di mana provokasi tidak perlu ngomong langsung kepada kita. Dia tinggal bikinkan postingan yang membuat kita coba rumah tangga kita seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang tahu rumah tangga kita sendiri. Sabar dengan keadaan ini. Ini poin kedua. Poin ketiga, memaafkan kesalahan. Ya, memaafkan apa? Kesalahan. Dan 3 perkara ini tidak akan tercapai juga kalau tidak didasari dengan cinta karena Allah. Harus didasari dengan apa? Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Gak bisa cuma sekedar cinta-cintaan, gak bisa. Harus ada pengikat. Karena kalau tidak diikat dengan keikhlasan karena Allah, maka mau di dunia maupun akhirat pasti berpisah juga, bermusuhan. Maka ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Coba antum lihat surat Az-Zukhruf. Di situ disebutkan al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Kata Ibnu Abbas, kullu khullatin adawatun illa khullatul muttaqin. Setiap kecintaan, setiap rasa kasih sayang akan menjadi permusuhan nanti di hari kiamat, kecuali cinta dan kasih sayang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah, kita tidak akan kuat menjalankan kehidupan rumah tangga. Cinta, kasih sayang karena Allah. Bagaimana orang tuanya Imam Malik mencintai istrinya karena Allah. Karena memang fisik orang tua ibunya Imam Malik itu tidak cantik. Jadi Allah mentakdirkan Anas menikah dengan wanita yang tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Karena Anas ini ganteng orangnya. Warna kulitnya kayak warna kulit putih kemerah-merahan, seperti Rusia mungkin ya, orang-orang Rusia. Dia menikahi anak gurunya, yaitu ibunya Imam Malik nantinya, dengan wajah yang tidak cantik. Dan dia tidak mencintainya karena tidak ada yang menarik. Maka oleh karena itu, malam pertamanya dia sedikit kecewa karena tidak ada perasaan. Tapi begitu wanita ini, yaitu ibunya Imam Malik, mulai menafsirkan ayat demi ayat mengenai rumah tangga, dia faham istri ini orang yang berilmu.
Inilah pesantren pertama buat anaknya nanti. Maka sejak itulah dia mencintai istrinya karena Allah. Maka hadiah untuk mereka apa? Dapat anak yang memegang sejarah, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu hadiah atas kesabaran bapaknya menghadapi kekurangan istrinya. Sebaliknya hadiah buat ibunya karena bersyukur mendapat suami yang baik dan juga ganteng. Ya. Inilah cerminan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang kalau diukur seperti luasnya lautan, maka dialah lautan yang tidak bertepi dan tidak berpantai. Kalau diibaratkan seperti panjangnya sungai, maka dialah sungai yang tidak terputus oleh muara. Cinta yang sampai mengantar kepada surga. Maka oleh karena itu disebutkan dalam lanjutan surat Zukhruf tadi, Allah katakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini dan kalian tidak akan bersedih hati. Sampai di sini, ketika orang kafir mendengar firman Allah ini di hari kiamat nanti, mereka juga ikut gembira. Karena mereka menganggap seruan ini untuk semua orang. Tiba-tiba mereka sedih dan takut ketika ayat selanjutnya disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami dan mereka muslim. Maka bersedihlah orang kafir, karena yang dimaksud oleh Allah tidak ada rasa takut dan bersedih di sini siapa? Orang Islam. Lalu lanjutannya, masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan kalian dalam keadaan mendapat nikmat. Pasangan yang bagaimana? Itu pasangan yang saling mengajak kepada ketakwaan. Inilah cinta yang sebenarnya. Cinta yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan. Ya, cinta yang memotivasi kita untuk bertanggung jawab dan memotivasi istri kita untuk mentaati. Berarti di sini kita akan faham cinta kita kepada istri dan cinta istri kepada kita. Maka tidak perlu lagi kita menanyakan kepada pasangan kita, apakah engkau masih mencintai mantanmu waktu SMA dulu? Tidak perlu. Karena cinta dalam rumah tangga memerangi cinta ketika kita waktu sekolah, waktu pacaran. Cinta dalam rumah tangga itu yang diantara tanda ketakwaannya, suami bertanggung jawab kepada istrinya dan istri mentaati suami. Maka di sana ada perbedaan cinta. Cinta suami kepada istri namanya mahabbatur rahmah, cinta kasih sayang. Sedangkan cinta istri kepada suami mahabbatul ihtirami wa ta'ah, cinta memuliakan dan mentaati. Maka kalau ini sudah ditemukan, Anda tidak perlu lagi menanyakan apakah cinta ini dari lubuk hatimu yang paling dalam. Tidak perlu. Karena terkadang orang yang dulu pernah pacaran dengan orang lain masih ada rasa kepada mantannya. Kalau Anda tanyakan itu, berarti Anda akan menggagalkan perjuangan dia untuk menghilangkan cinta yang haram tadi. Cukup bukti itu. Suami bertanggung jawab, istri taat, udah itulah cinta itu. Ya. Apa boleh kita terus mengatakan istriku aku mencintaimu? Harus. Tak apa-apa, silakan. Demikian juga suami. Tapi bila tidak ditemukan contoh dan bukti tadi, meskipun suami mengatakan istriku, aku mencintaimu. Cintaku setinggi gunung dan sedalam lautan meskipun dangkal. Ya. Istri nanya, uang belanja udah 3 hari, mana tanggung jawabmu? Ya. Demikian sebaliknya, istri mengatakan, wahai suamiku aku mencintaimu, tapi dia tidak hormat sama suaminya, tidak taat sama suaminya, maka ini cinta yang palsu. Ya. Seorang suami yang mencintai istrinya, saya pernah membuat sebuah catatan ringan.
Gini, saya pernah menulis sebuah tulisan. Ya. Ini nasihat laki-laki kepada laki-laki. Seorang laki-laki yang mencintai istrinya tidak harus DKI. Apa DKI? Di bawah kendali istri. Namun jika dia masuk ke hutan, dia keluar membawa buruan. Bila dia pergi ke laut, dia pulang membawa ikan. Jika dia berangkat ke rumah makan, dia pulang membawa kepala kakap. Jika dia kembali ke rumahnya, dia bersikap seperti singa jantan. Karena singa tidak pernah ribut karena masalah makanan. Jadilah laki-laki sejati yang bisa mengatur istrinya, tapi tidak menghinanya. Nabi SAW melarang meremehkan sesama muslim dan melarang memukul wajah, apalagi kepada pasangan hidup. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, istri tempat penenang hati suami, litaskunu ilaiha. Tahukah anda bagaimana bentuk ketenangan itu? Ketenangan itu terjadi karena dua perkara. Karena mencintainya dan karena memiliki syahwat yang halal kepadanya. Itu dua perkara itu. Jika seorang suami sudah mendapatkan apa yang menenangkan tadi, maka tidak pantas baginya mencela istrinya hanya karena kurang enak masakannya atau karena melakukan kesalahan kecil. Maka renungkanlah wahai para laki-laki. Itu cara kita mencintai. Para wanita mencintai suaminya, dia dengan cara menghormatinya, mentaati setiap perintah yang diperintahkan, selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang akan membuat kita memiliki tiga perkara tadi. Bentuk dulu rasa. Karena rasa itu akan melahirkan, membuahkan syukur ketika mendapat nikmatnya, sabar ketika kita menemukan kekurangannya, dan berusaha memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ya. Demikian Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita dalam hidup berumah tangga. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat romantis dengan istrinya. Orang yang sangat romantis dengan siapa? Istri-istrinya. Beliau biarkan pundaknya sebagai tempat sandaran Aisyah ketika menonton gulat di masjid. Beliau biarkan Aisyah berada di situ. Kadang hal itu membuat kita merasa tabu. Gimana sih? Gili amat gitu. Padahal kalau pacaran, nempel kali itu di motor, ya enggak? Kalau mau lihat orang goncengan motor ini suami istri atau tidak, kalau nempel masih pacaran. Kalau udah ada renggangnya, udah punya anak satu. Kenapa itu tidak kita lakukan ketika kita sudah menikah? Ajak dia touring, duduk seperti orang halnya, orang-orang yang mencintai, saling mencintai. Jangan seperti Ma'mun. Tahu Ma'mun? Tahu Ma'mun kan? Masa ada yang kenal Ma'mun? Tetangganya Pak Haji Jakaria mungkin. Ma'mun yang pernah menjadi penguasa di zamannya Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun. Dia pernah mengungkapkan cinta itu sudah terputus setelah menikah. Artinya kalau udah nikah tidak ada cinta lagi, kata dia. Ini kan orang fasik ngomong begini. Justru dalam rumah tangga itu harusnya kita lebih romantis lagi dengan istri kita. Demikian juga sebaliknya, istri romantis dengan suaminya. Perlukah makan sepiring berdua? Perlu nggak? Perlu, sepiring berdua. Ya perlu, sangat perlu. Kalau bisa sengaja jangan beli piring kecuali satu. Ya. Dan piringnya terbuat dari aluminium. Karena kalau dari kaca nanti kalau marah
pecahkan sama istri. Ya. Begitulah kemesraan yang dapat tercipta, yaitu menciptakan rasa saling memiliki, senasib dan sepenanggung jawab, sepiring berdua, segelas berdua, makan berjamaah serta beberapa hal lain yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini jarang kita lihat suami yang peka terhadap perasaan istrinya. Si istri makan ala kadar di rumah, sementara suami jajan sepuasnya di luar. Benar gak? Di sini tidak ada, atau tidak ada yang ngaku. Ya. Wajar bila rasa saling curiga tumbuh sedikit demi sedikit. Bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang cekcok gara-gara masalah sepele. Ya, suami istri dibawa pulangkan sari roti. Istriku ini roti. Sedangkan tadi dia makan roti Maryam. Yang roti Maryamnya ada coklat peachnya. Iya. Kok Ustaz tahu? Karena sering saya makan. Ya. Dan itu juga harus kita berikan kepada istri kita. Yang paling saya takutkan dalam hidup ini adalah saya diundang teman-teman makan di restoran mahal. Yang restoran itu tidak bisa saya beli. Dan tidak bisa saya beli makanannya. Karena apa? Karena nanti ditanya sama istri, tadi makan apa di luar? Kalau saya kasih tahu makan jengkol, nggak mungkin. Iya. Itu yang saya takutkan. Maka saya akan kasih tahu teman saya kalau ngajak saya, tolong dibungkus ya, untuk saya bawa pulang. Karena saya tidak bisa datang beli sendiri ini. Iya, kan ada itu makanan. Ya, kalau kita sekali makan 2 juta satu meja kan, habis atau tidak habis tetap bayar segitu. Saya bilang tolong dibungkus. Ternyata tidak bisa dibungkus juga, harus dibawa orangnya ke situ. Ya. Maka itu yang harus kita lakukan, ikhwan. Jangan kita enak-enak di luar, sedangkan yang di rumah kita kasih makan jengkol saja, kangkung saja, bukan tidak halal. Tetapi sekali-kali kita berikan kepada mereka seperti yang kita makan. Ya, kasihan. Mereka di rumah merawat rumah kita, merawat anak kita. Ya. Kemudian di antara yang harus dilakukan adalah sering mencium istri. Ya enggak? Tapi istri sendiri, bukan istri tetangga. Nanti ribut sama tetangga. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Perhatikan saking romantisnya Nabi SAW. Nabi SAW mencium salah satu istrinya. Berarti bukan Aisyah saja, semua istrinya. Dan yang paling muda dari istrinya siapa? Aisyah. Semua istri beliau cium. Setiap istrinya beliau cium kalau mau pergi ke masjid. Kemudian beliau keluar untuk sholat, dan setelah itu beliau tidak wudhu lagi. Berarti menyentuh istri tidak batal. Nabi tidak sekedar sentuh, tapi qabbala yuqabbilu. Banyak maaf ya, kalimat qabbala itu biasa digunakan untuk cium bibir. Ya, ini yang belum nikah belum faham nih. Ya, nanti kalau udah nikah faham. Maka oleh karena itu yang rokok berhenti ngerokok, bau mulutnya nanti. Maka Nabi sebelum sholat bersiwak. Karena nanti bukan hanya malaikat yang mencium bau mulutnya, tapi juga istrinya. Ya, itu. Budaya mencium istri ini agak tabu, agak asing. Terutama bagi orang-orang timur. Orang-orang timur. Ya, tidak terbiasa memang. Mereka menganggap mencium itu budaya barat. Ikhwan, akhwat, azakumullah. Yang mengajarkan cium istri tadi siapa? Rasulullah SAW, bukan orang barat. Ya, orang barat itu tidak mencium istrinya, tapi mencium orang lain. Ya, tidak punya cemburu mereka. Tapi seorang itu sering-seringlah atau minimal kecupan kening, itu menyisakan kesan yang luar biasa. Bagi seorang wanita itu adalah keistimewaan. Ya. Kemudian
Rasulullah SAW berani mengungkapkan rasa cinta. Ketika ditanya oleh Amr ibn al-As, Amr ibn al-As ini merasa GR. Jadi Rasulullah suka memperhatikan sahabat-sahabatnya. Amr ibn al-As merasa, kok aku diperhatikan terus oleh Nabi? Itu perasaan itu menimbulkan keinginan ingin bertanya. Aku mau tanya, siapa tahu benar nih perasaan aku yang paling dicintai Nabi gitu. Itu yang diinginkan oleh Amr ibn al-As. Jangan-jangan aku ini betul-betul orang yang paling dicintai Nabi. Ditanya oleh Amr, ya Rasulullah, siapa yang kau paling cintai? Tiba-tiba Nabi nanya, Nabi berkata, Aisyah. Aisyah. Oh, ini perempuan masih aman nih. Kalau laki-laki siapa ya Rasul? Ya bapaknya, Abu Bakar. Oh, belum juga disebut nama saya ini, kata Amr. Kalau setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar, Utsman. Udah berhenti dia nanya. Takut disebut nama orang lain, sebut-sebut nama dia. Lihat di sini Rasulullah katakan, siapa yang disebut pertama kali? Aisyah. Ya, istrinya radhiyallahu anha. Ya. Bahkan Rasulullah SAW tidak malu untuk mandi bersama Aisyah ketika mandi janabah. Ya. Kalau ada orang mengatakan saat ini tidak bisa Pak Ustadz berdua sama istri di dalam kamar mandi. Kenapa? Sempit kamar mandinya, setengah meter kali setengah meter. Iya. Maka kalau punya rezeki bikin kamar mandi sebesar kamar. Ya. Antara kamar dan kamar mandi itu sama ukurannya. Kalau bisa bikin bak mandi seperti kolam di dalam. Ya. Ini adalah merupakan kebiasaan baik. Ya. Dan banyak hal yang harus kita ketahui. Ya. Di antaranya juga ajak istri beribadah, ini yang paling penting. Ajak istri beribadah sholat malam, sholat witir minimal. Panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Istriku, bangun, kita sholat witir yuk. Ya, jangan dipanggil ngorok melulu lu gitu. Nggak boleh. Itu mencela namanya. Kita lagi berdakwah ngajak istri kepada kebaikan. Dipanggil dengan cara baik. Atau kita berwudu, sisa wudu kita usapkan ke wajahnya agar terasa air supaya dia bangun tidur. Sebaliknya juga demikian, kalau ibu-ibu bangun duluan, bangunkan suaminya untuk apa? Beribadah dengan penuh penghormatan kepada suami. Ya. Kemudian di antara hal juga jaga penampilan. Laki maupun perempuan, jaga penampilan. Maka yang suka-suka ke gym, jangan di media sosial begini-begini terus badannya. Yang begitu itu di hadapan siapa? Istrinya. Lihat istriku, ototku seperti Gatot Kocok ini. Boleh ada istri. Enggak, ini pakai baju sejari di media sosial lagi. Untuk apa? Mau tebar pesona. Ya, tebar pesona itu di hadapan pasangan. Ya, gitu caranya. Penampilan yang baik di hadapan pasangan itu ibadah. Rasulullah bersiwak, Rasulullah SAW beliau sungguh-sungguh membersihkan diri. Abdullah bin Mas'ud juga demikian, Abdullah bin Umar juga demikian. Mereka berusaha berpenampilan menawan di hadapan siapa? Pasangannya. Salah satu pembatal Islam itu mengingkari salah satu syariat Allah. Maka timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak suka suaminya poligami? Bedakan antara tidak suka suaminya berpoligami dengan tidak suka kepada poligami. Dua hal yang berbeda. Maka dalam Islam itu ada yang tidak disukai dalam syariat ini karena didukung oleh naluri dan fitrah. Seperti tidak mau diduakan. Pelakunya tidak dikafirkan. Apalagi yang dia tidak sukai suami dia yang berpoligami, bukan poligaminya. Ya. Kalau ada seorang tidak suka ustadz poligami, kemudian tidak mau datang lagi ke kajian ustadz itu, berarti dia tidak suka apa di sini? Tidak suka poligami atau suaminya yang berpoligami? Bisa jadi dia tidak suka poligami karena ustadz itu bukan suami dia, suami orang lain. Ya, atau ada tetangga poligami, dia tidak suka dengan tetangganya. Apa urusan Anda? Mungkin saja tetangga tersebut sudah diizinkan oleh istrinya untuk menikah lagi.
Maka jika Anda tidak mau suaminya poligami, tidak masalah. Tapi jangan benci orang yang berpoligami. Tuh tetangga saya Pak Ustadz bertengkar terus setelah dia poligami. Wajar karena istrinya 2. Yang tidak wajar itu ada orang istrinya 1 setiap hari bertengkar aja. 24 jam dia bertengkar. Bahkan yang ngantri di PA itu yang poligami atau istrinya 1? Istrinya 1. Maka itu bukanlah standar bahwa orang itu buruk. Ya, akan tetapi perhatikan, kalau suami Anda sudah melakukannya, maka bersabarlah. Jalankan kehidupan itu. Karena ada ibu-ibu datang kepada saya menyesal seumur hidup, dia menyesal. Dan dia katakan kepada saya dia menyesal seumur hidup. Waktu itu orang Makassar tahun 2016 dia bertanya, "Ustadz, berdosakah saya tetap mempertahankan suami saya?" Lah bagus, saya bilang. Tapi begini cerita Pak Ustadz. Dulu suami saya minta berpoligami. Dia minta izin sama saya tidak izinkan. Stres dia. Karena stres, setiap pulang dari masjid sholat berjamaah waktu selesai Isya, dia pergi ke tempat dugem. Dan dia berzina setiap malam. Jadi karena dia stres, tidak bisa menyalurkan syahwatnya kepada yang halal yang dia inginkan. Karena dia juga cinta sama saya minta cerai waktu itu kalau dia berpoligami. Akhirnya dia tidak poligami, tapi dia pergi ke tempat wanita-wanita pelacur. Apa yang terjadi? Sekarang ini saya hamil setelah suami saya positif penyakit AIDS. Saya stres Ustaz. Suami saya juga stres. Saya ingin minta cerai, tapi saya cinta kepada suami saya. Saya ingin bertahan, tapi saya takut dengan penyakit AIDS-nya. Dan saya menyesal seumur hidup karena tidak mengizinkan dia berpoligami. Saya katakan Anda tidak salah tidak mengizinkan dia poligami. Tidak salah. Tapi yang salah adalah Anda mengancam suami untuk bercerai. Kenapa dia tidak mau cerai? Berarti dia cinta sama Anda. Dan cintanya seorang laki-laki tidak harus setia. Kenapa? Karena Anda punya teladan terbaik Muhammad SAW dalam bercinta. Siapa teladan kita dalam bercinta? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi ini, tapi Nabi terbaik kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sering nonton drama Korea, hancur rumah tangganya. Ya, sering baca sejarah. Itu yang harus dilakukan. Jawaban buat pertanyaan ini, ibu tidak berdosa, tapi kalaupun terjadi, Anda harus bersabar. Karena minta cerai gara-gara poligami tidak benar. Kecuali suami setelah poligami tidak bertanggung jawab. Nah bolehlah ngantri di PA, siap-siap berpangkat sebagai janda. Ya, Ustadz mau tanya, saya sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, tapi di sisi lain saya menghidupi ibu kandung saya dan adik saya. Kadang-kadang bingung bagaimana cara membagi penghasilan saya untuk menghidupi istri, ibu dan keluarga. Kadang pesimis. Bagaimana Ustadz yang seharusnya saya lakukan? Mana yang harus saya lebih prioritaskan Ustadz? Dan mohon saya butuh pencerahannya. Dulu syariat umat-umat terdahulu, mereka mendahulukan orang tuanya daripada istri anaknya. Sebagian ulama mengatakan itu syariat umat dulu. Setelah umat Muhammad SAW, maka yang didahulukan adalah anak dan istri. Karena mereka bertanggung jawab kita yang paling utama. Itu perhatikan. Apalagi orang tua kita memiliki anak-anak yang lain. Kita tidak berkewajiban pertama kali untuk mengurus saudara kita. Tapi kewajiban kita pertama kali adalah bagaimana bertanggung jawab kepada wanita yang dilahirkan orang lain, yang harusnya dia khidmah kepada orang tuanya, kemudian diletakkan di rumah kita untuk melayani kita. Itu tanggung jawab kita. Betul ada hadis tentang orang yang terperangkap dalam gua, yang sampai anak-anaknya merengek-rengek minta susu. Dulu iya. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini syariat umat Bani Israel. Tapi dalam umat Islam, menurut sebagian ulama, yang pertama kali kita wajib menafkahi adalah anak dan istri. Baru yang lainnya kita berikan, dahulukan mereka. Ya, jelas? Meskipun ada yang berpendapat terbalik, saya lebih memilih pendapat ini. Karena terjadi kesenggangan terkadang urusan ini. Kecuali istrinya durhaka. Orang tua minta ceraikan istrimu, maka ikut orang tua.
Tapi terkadang istri orang tua kita karena bodoh, istri kita pakai cadar dianggap durhaka. Ya enggak? Saya pernah dengar perkataan seorang ibu-ibu, saya minta anak saya untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena istri tidak pernah buka wajahnya di hadapan ipar-iparnya. Bagus sih bilang. Dia menjaga kehormatan dirinya karena cantiknya untuk siapa? Suaminya saja. Tak boleh disuruh cerai. Karena dia menjaga kehormatan diri. Nah, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.